Berikut lanjutan cerita Rubah Ekor 9 episode 11. Episode kali ini dimulai dengan Yeon, yang masih menyamar sebagai On Yudo. 대장은 강력한 환술사. Dia memanfaatkan Yuki dan Ogama untuk membantunya, dan mengajak menemukan Hong Jun dan Mo Young. Yeon memainkan perannya dengan baik, dan meyakinkan kedua rekannya untuk mengikuti. 대장은 강력한 환술사. Adapun On Yudo yang ada di tubuh Yeon, dia memeriksa Hong Jun untuk mendapatkan batu pelindung. Namun, Hong Jun yang kesal pun meninjunya hingga terpental. Bersamaan dengan itu tentara bayaran pun tiba di sana. Hong Jun dan Mo Young pun mulai bertarung melawan Yuki dan Ogama. Ketika Hong Jun hampir bisa mengalahkan Ogama, tiba-tiba On Yundo yang ada pada tubuh Lee Yeon menebas tangan Hong Jun. 유도 우리랑 같이 있다. Sehingga akhirnya mereka pun sadar, jika itu bukanlah Lee Yeon. Mereka pun kehilangan konsentrasi, dan kesempatan itu digunakan dengan sangat baik oleh Yuki untuk membekukan Mo Young. Ketika Hong Jo mengetahui hal ini, dia terkejut. Tapi Dewa Gunung tidak pernah ada yang lari dalam pertempuran. Dia melompat dan memutuskan untuk melawan mereka semua sendirian. Tapi tentu saja dia tidak sanggup, karena tidak lama kemudian Yuki membekukannya. Ketiga iblis Shinigami itu pun terlihat bangga atas kemenangan yang mereka capai. Tapi mereka meremehkan Mo Young, yang menggunakan kekuatan apinya untuk mencairkan dirinya sendiri dan berhasil menikam Yuki. Setelah menikam Ogama berkali-kali, Mo Young mencoba menggunakan keahlian apinya untuk mencairkan Hong Jun juga. Tapi itu semua membutuhkan waktu yang lama. Sehingga Ogama yang berhasil kembali bangkit menyerangnya dari belakang. 저는 불을 쓰잖아. Situasi semakin memburuk ketika On Yudo berencana memindahkan jiwanya ke tubuh milik Mo Young. On Yudo menyuruh rekannya melukai tubuh Lee Yeon, lalu kemudian dia bersiap melakukan ritual pemindahan jiwa. Namun tiba-tiba Yeon melompat menghalangi, dan berhasil kembali ke tubuhnya sendiri. Tetapi beberapa luka akibat pedang membuat Lee Yeon terjatuh. Kesempatan itu digunakan On Yundo untuk mengulang kembali ritual pemindahan jiwa. Syukurlah Hong Jun yang telah bebas memukul On Yundo, lalu Yeon mengeluarkan kekuatan petirnya dan mengubah Yudo menjadi debu. Yeon kemudian mengambil kembali penggaris emas dari Yuki, lalu dia menyuruh dua iblis Shinigami yang tersisa segera pergi. Lee Yeon bersama dua rekannya berbaring di tanah dan merasa lega karena telah berhasil mengatasi masalah iblis Shinigami. Dan sesaat kemudian, mereka bertiga pun kembali ke kamar Hotel 404. 돌아왔어. 호텔이야. Satori berjalan dalam keadaan berlumuran darah setelah dia membantai semua iblis Yacha seorang diri. Sementara itu di kamar lain, para Jisaeng bersiap-siap menikam Yohi, karena mereka takut jika tiba-tiba gadis itu berubah menjadi iblis Yacha. Untunglah Rang dan yang lainnya muncul tepat waktu. Rang kemudian meminumkan obat kepada Yohi. 얼른. Rang sangat mengkhawatirkan kekasihnya itu, dia duduk di pinggir ranjang menunggu Yohi bangun. 제발 일어나줘. Sementara itu Yeon bersama Mo Young dan Hong Jun terkejut mendapati diri mereka telah berada di hotel. Mereka pun lalu memutuskan kembali ke Myeongak untuk mengobati luka-luka mereka terlebih dahulu. 랑이부터 확인해야 돼. 그럴 줄 알았어. 우리 전부 사라졌어. Yohi akhirnya bangun dan melihat Rang tertidur di sampingnya. Rang sangat bahagia begitu melihat wanita yang dicintainya itu akhirnya kembali sadar. Yohi berbisik mengatakan jika dia mencintai Rang, Rang pun lalu balas dengan ciuman. 사랑해.
Nana. Hong Jun, Yeon, dan Mo Yong saat ini telah berada di Myeongak. Ketika Yeon sedang menikmati cahaya matahari pagi, Rang datang menghampirinya dan menanyakan keberadaan Mo Yong. Dia berniat mengajar pria tersebut, karena akibat melepaskan iblis Yacha, nyawa Yohi terancam. Tapi Yeon merasa ada yang aneh, dia melihat jika mereka tidak memiliki bayangan. Yeon lalu mendatangi kedua temannya di kamar, dan mengatakan jika mereka saat ini masih terjebak di kamar 404. Ketika mereka menyadari hal ini, ketiganya tiba-tiba kembali ke kamar 404 lagi, dan di sana Satori menyapa mereka dengan senyuman. Dia memperkenalkan dirinya sebagai bos tentara bayaran Shinigami. Satori juga memberitahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar ruangan. Tidak lama kemudian Yuki dan Ogama juga memasuki kamar. Satori lalu meminta Yeon untuk menyerahkan harta karun miliknya. Dan Yeon pun dengan sukarela memberikannya kepada Satori, sehingga hal itu membuat Hong Jun dan Mo Yong kaget. 연아. 너 미쳤어? Satori lalu mengungkapkan bahwa sebenarnya Yeon telah dihipnotis sejak awal. Bahkan dia juga telah menghipnotis Hong Jun dan Mo Yong ketika berada di Hotel Bando. Dan dalam hitungan ketiga, Satori lalu memerintahkan Hong Jun dan Mo Yong saling menyerang. 그만해. 술에 걸렸거든. 이진이산. Tapi Yeon juga pintar, karena sebelumnya dia juga telah melakukan hipnotis terhadap Yuki dan Ogama. Dengan perintah dari Yeon, Ogama memeluk Satori dengan kuat, dan kemudian Yuki lalu membekukannya. 뭐야? 구미호도 비슷한. 내가 만세 삼창을 외치면 눈앞에 Yeon menusuk Satori dengan sebilah pisau, sehingga Hong Jun dan Mo Yong pun terbebas dari hipnotis. 꼬맹아. Setelah mengambil kembali harta karun miliknya, Yeon menyuruh ketiga iblis Shinigami itu lompat dari atap. Tapi tiba-tiba, Mo Yong mengambil tas harta karun dari tangan Yeon. Dia berhasil mendapatkan penggaris emas, sementara Yeon ditinggalkan dengan batu pelindung. Orang tua Sunwo sangat kesal atas peristiwa pembunuhan di Hotel Bando, karena rencananya mereka akan menggunakan tempat tersebut untuk acara pernikahan Sunwo dan Jenderal Kato. Tapi Sunwo telah memikirkan sebuah rencana dan memutuskan tetap melangsungkan pernikahannya di sana. Karena dia berencana akan meledakkan bom di acara pernikahannya itu, yang kemungkinan besar akan dihadiri oleh banyak pejabat pemerintah Jepang. 한 자리에 모아서 방. Namun tanpa diduga Jenderal Kato mendatangi butik milik pengantin siput. Dia mengatakan jika dia tahu tentang pemberontakan yang mereka rencanakan. Tapi untuk sementara ini, Kato sengaja membiarkan mereka. Karena dia ingin memperlihatkan kepada Sunwo jika usahanya itu akan sia-sia belaka. 왜 여긴 그냥 뒀을까? 모든 걸 알고 있다고. 내 신부에게 전해. 뭡니까? 자네도 눈으로 똑똑히 봤어요. 경고하러 온 거야. 자기는 Esok harinya Sunwo menemui Shinju, dia memberitahu jika pernikahannya dan Jenderal Kato akan berlangsung dalam waktu 2 hari. Sunwo meminta Shinju membantunya untuk menjalankan rencana mereka. Namun Shinju khawatir jika dia tidak bisa membantu, karena malam itu tepat terjadinya gerhana bulan, dan saat itu dia dan Yeon harus pulang ke masa depan. 씨, 미안. 나 그날은 못 가요. Yeon yang mendengar percakapan mereka lalu memutuskan untuk membantu. Dia percaya jika mereka berhasil membunuh Jenderal Kato, maka penduduk Joseon bisa terbebas dari penderitaan. 세계의 장례식장으로 만들어주지. 근데 구미호의 목도 봄을 어떻게 반격을 할까? 너무 거창하면 이따가 어디 여행 갔다 생각하라고. 절대 울지 않기로. 할게. 그렇게 없는 거 처음이야. 나 없어도 씩씩하게. 배달도 됩니까? 하셨어요. 내 평생 걸어온 길은 전부 너의 그런 말은 없었어?
그리 멀리 가지 못할 테니까. Kemudian Yeon bertemu dengan Hong Jun. Meskipun dia kehilangan penggaris emas karena dicuri Moyong, Yeon cukup tenang karena dia masih memiliki batu pelindung. Yeon berkata jika sebelum pulang, dia akan melakukan sebuah misi untuk membunuh Jenderal Kato dan antek-anteknya, dan dia meminta Hong Jun membantunya menjalankan misi tersebut. 조선이 어떻게 되는지. 싫어하니까. Malam harinya Moyong pergi ke tengah hutan membawa penggaris emas. Meskipun dia terluka parah, dia berjanji akan mendapatkan batu pelindung setelah dia sembuh. Karena Moyong berencana ingin menjalani kehidupan normal dengan saudaranya ketika dia dihidupkan kembali. 당해가는 거야. 이 금척 하나만 가지고. Di lain tempat Yeon berbicara kepada Taluipa sebelum pertarungan terakhirnya. Di sana Taluipa memperlihatkan sebuah lukisan dewa gunung yang asli. Di mana pada zaman dulu hanya ada satu dewa gunung, dan dia sangat kuat. Tapi karena dia lupa diri dan membangkitkan para iblis, dewa kematian pun membunuhnya. 염라대왕 손에 죽었다며. Kemudian dewa kematian membagi kekuatan dewa gunung menjadi 4 pusaka. Salah satunya adalah batu pelindung dan penggaris emas. Taluipa menambahkan bahwa penggaris emas dan batu pelindung seharusnya tidak ada dalam periode waktu yang sama. Karena jika itu terjadi, kedua benda itu akan saling menarik menjadi satu seperti sebelumnya. 수호석은 내가 온 미래. 내가 수호석 가지고 미래로 돌아가면 그만이지. Saat ini penggaris emas berada di tangan Moyong, dan dia berencana menghidupkan kakaknya kembali dengan pusaka tersebut. Tapi masalahnya, yang coba dihidupkan kembali oleh Moyong sebenarnya bukan saudaranya. Selama ini, dia dipermainkan sebagai orang bodoh. Moyong tidak menyadari jika yang dia coba bangkitkan itu adalah dewa gunung yang asli. Di tempat lain Moyong mulai melakukan ritual pembangkitan arwah. Dan setelah itu tiba-tiba Ho Gyeong muncul di hadapannya. Tapi itu bukanlah Ho Gyeong kakaknya. Saat dia memeluk Moyong, dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya bukan saudaranya. Dia berterima kasih kepada dewa gunung atas bantuannya dan menyentuh dahi Moyong. Saat dia melakukannya, Moyong menjadi kaku seperti papan dan jatuh ke tanah. Hong Jun menyadari ada yang tidak beres saat dia menjatuhkan vas, dia merasa ada sesuatu hal buruk yang sedang terjadi. Yeon bergegas mencari keberadaan Moyong, sementara itu Ho Gyeong mengungkapkan jika dia adalah dewa gunung yang asli, dan akan menyelesaikan apa yang dia mulai dulu. Moyong yang sekarat mengingat kembali kenangan indahnya tentang masa lalu, dan menyesal karena telah mengkhianati kedua sahabatnya. Tidak lama kemudian akhirnya Yeon berhasil menemukan Moyong. Dia berusaha membangunkan sahabatnya itu yang perlahan mulai kehilangan kesadaran. 내 가족. Kembali ke kota, saat ini Rang dan Yo-hee sedang berjalan di sebuah pasar. Kemudian Rang menuju ke dalam toko untuk mengambil hadiah untuk Yo-hee, dan meminta kekasihnya itu untuk menunggu sebentar. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba Yo-hee diserang oleh seorang wanita yang terluka. Yang ternyata wanita itu adalah Yuki. Saat itu Ogama juga muncul di hadapan Jaeyo sambil tersenyum jahat. Yang menandakan jika kedua tentara bayaran itu masih hidup. Sementara itu Rang yang telah kembali sangat terkejut melihat Yo-hee telah menghilang. Dan menemukan pecahan kaca yang berlumuran darah. Tapi sepertinya saat ini Yo-hee masih hidup. Yeon memeriksa tempat kejadian dan menyadari luka yang dialami Yo-hee tidak fatal. Dia juga melihat perhiasan boneka salju milik Yuki, dan mengetahui jika pelakunya adalah iblis Shinigami. 나 때론이야. 맞지. 나 구미호도 아닌 반쪽짜리. 어차피 몇 시간 뒤면 난 여기 없잖아. 이 선택지 나 같은 건 없었잖아. 나도 미치겠다고. Dan scene ini pun mengakhiri episode kali ini. 혼자 두지 않겠다고. 내 뒤에 있어줘. 약속해. Ikuti kelanjutannya pada episode selanjutnya. Terima kasih.